kita akan lanjut materi berikutnya mengenai respirasi anaerob. Nah, tahap yang kemarin sebelumnya kan kita sudah belajar tentang respirasi aerob, ya kan? Nah, di mana respirasi aerob itu mempunyai 4 tahapan. Ada siklus yang pertama glikolisis, siklus Krebs, transfer elektron, dan dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya yaitu tentang respirasi anaerob. Apa sih itu respirasi anaerob? Nah, respirasi anaerob ini adalah reaksi pemecahan karbohidrat, berarti semacam glukosa C6H12O6, untuk mendapatkan energi tanpa oksigen. Jadi respirasi anaerob ini proses pemecahannya tanpa menggunakan oksigen. Contohnya adalah kamir, bakteri asam laktat, kemudian ada otot tubuh pada manusia. Nah, respirasi anaerob itu dia dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada fermentasi alkohol dan yang kedua fermentasi asam laktat. Nah, untuk fermentasi alkohol biasanya ini terjadi pada yang namanya ragi, ya. Nah, proses dari reaksi fermentasi alkohol itu dia dimulai dari glukosa. Berarti ini semacam jenis karbohidrat C6H12O6. Karena apa? Fermentasi ini kan dia bermula dari yang namanya pemecahan karbohidrat. Nah, inilah dia. Ini sejenis karbo. Ya, termasuk ke dalam kategori monosakarida. C6H12O6 itu nanti akan bereaksi menjadi 2CH3CH2OH ditambah CO2 ditambah dengan 28 kilokalori. Nah, 28 kilokalori inilah yang dipakai sebagai sumber energi atau adenosin trifosfat. Ada sebanyak 28. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, respirasi anaerob ini terjadi pada fermentasi asam laktat. Nah, sama seperti tadi, dimulai dari proses pemecahan glukosa dengan reaksi senyawa C6H12O6 menghasilkan 2CH3CHOH COOH. Berarti ini sifatnya basa semua ya. Oke, ditambah dengan 47 kilokalori sama. Berarti yang lebih besar energi yang dihasilkan adalah pada fermentasi asam laktat sebanyak 47 energi. Oke. Selanjutnya, respirasi anaerob ini ada yang pertama namanya adalah anabolisme. Anabolisme ini sama namanya dengan asimilasi atau sintesis. Nah, sintesis kalau di dalam bahasa biologinya ini artinya adalah pemecahan. Nah, apa yang dipecahkan di situ? Nah, anabolisme itu kan adalah proses penyusunan senyawa sederhana atau anorganik menjadi senyawa kompleks atau organik. Berarti dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Contohnya apa? Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Ini dia contoh daripada anabolisme. Nah, yuk kita lanjut tentang fotosintesis. Fotosintesis ini dia berasal dari 2 kata, yaitu foto dan sintesis. Foto itu adalah cahaya, sementara sintesis adalah pembentukan, ya. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembentukan zat makanan. Ingat, zat makanan yang dibantu oleh energi cahaya. Ini energi cahaya matahari. Nanti bingung pula cahayanya cahaya apa? Cahaya matahari. Nah, reaksi fotosintesis ini dia. Reaksi fotosintesis 6 CO2 ditambah 6 H2O. Ini adalah senyawa anorganik, berarti senyawa sederhana dibantu oleh cahaya yang terjadi di kloroplas. Kan kloroplas itu menghasilkan klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Yang dihasilkannya adalah C6H12O6. Ini adalah senyawa yang sifatnya organik, berarti kompleks, ditambah dengan 6O2. Nah, inilah yang digunakan sebagai sumber ATP
yang merupakan sumber zat makanan bagi tumbuhan. Fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan. Nah, fotosintesis itu ciri-cirinya yang pertama, dia terjadi di mesofil daun. Mesofil daun ini adalah jaringan yang ditemukan di bagian dalam daun, ya, mesofil daun namanya. Kemudian terdapat di jaringan palisade. Jaringan palisade ini lebih banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini adalah tumbuhan berkeping buah. Kemudian dia juga terdapat di jaringan parenchyma spons. Ini jaringan parenchyma ini spons ini lebih banyak terdapat di tumbuhan monokotil, yang artinya dia tumbuhan berkeping satu. Kemudian dia terdapat di organel kloroplas. Nah, ini dia yang saya katakan tadi bahwasanya fotosintesis ini hanya terjadi di kloroplas. Ya, kloroplas ini hanya terjadi pada bagian daun. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana sih gambar bagian dari mesofil daun. Ya, kenapa kita belajar daun? Karena fotosintesis tadi itu hanya dia terjadi pada bagian daun. Nah, ini gambarnya. Bagian yang paling atas ini namanya adalah epidermis atas, yang gunanya adalah sebagai pelindung, ya, pelindung bagian atasnya. Kemudian ini yang dia bentuknya panjang lonjong, ini adalah parenkim palisade, di mana ini dia terdapat pada tumbuhan dikotil. Berarti dikotil ya, berkeping buah. Kemudian yang gambar bulat dia panjang, ini adalah gambar parenkim spons atau dia menyerupai semacam bunga karang. Dan parenkim spons ini dia terdapat klorofil, berarti dia sebagai penghasil zat hijau daun. Ya, ini namanya adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut berarti adalah jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Nah, xilem ini dia berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sementara floem zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini yang paling bawah, yang panjang dia seperti peta, ini namanya adalah epidermis bawah, ya. Yang bagian tengah bulat ini namanya adalah stomata. Stomata ini adalah mulut daunnya. Jadi dia melakukan respirasi dari stomata. Ya, tumbuhan melakukan proses fotosintesis itu melalui stomata, mulut daun. Nah, kita lihat bagaimana sih struktur dari kloroplas ini. Nah, ini ada bentuk bagian dari struktur kloroplas. Di dalam bagian ini ada banyak elemen-elemen yang terdapat pada kloroplas. Apa saja? Nah, kita lihat. Ini bagian bulat satu atas, ini adalah butir pati atau amilum. Nah, ini yang digunakan sebagai sumber dari ATP atau adenosin trifosfat, energi ya. Nah, kemudian ini bagian ini adalah membran dalam. Ya, kalau ada membran dalam berarti ada membran luar yang fungsinya adalah sebagai membran luar sebagai pelindung bagian dalam. Gitu. Ini gambar polisem, ya. Dan ini adalah tilakoid. Biasanya tilakoid ini dia banyak pigmen atau zat warna. Pigmen ini zat warna ya. Zat warna permanen cahaya diantaranya klorofil dan karotenoid. Nanti kita akan pelajari tilakoid dan grana ini pada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini sebelah kiri ini adalah namanya grana dan ini adalah stroma yang dia menempel sama-sama dengan grana, ya, berdempet, dan ini adalah DNA-nya. Oke. Untuk selanjutnya, sekian dulu tentang respirasi anaerob. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk mengenai reaksi terang dan reaksi gelap. Dan ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Oke? Udah?